Alhamdulillah, Pusdai Kaltim di usia yang sudah 10 tahun ini, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab walaupun tadi berawal dari satu halakoh kecil, pindah dari satu masjid ke masjid lain, apa yang kita dapatkan pada hari ini adalah satu capaian yang patut untuk kita syukuri. Di samping wilayah-wilayah binaan Pusdai Kaltim sudah ada di beberapa kabupaten kota, bahkan di tahun ini kita targetkan untuk menyentuh di 10 kabupaten kota, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman. Dan juga saat ini sudah ada pesantren bina dakwah yang menjadi wadah kaderisasi, basis pembinaan umat, basis pendidikan, yang kita harapkan dari pesantren bina dakwah inilah kelak lahir dai-dai, ulama-ulama dan intelektual-intelektual muslim yang mampu untuk menjawab tantangan zaman, menjawab tantangan peradaban pada masa depan nanti. Bicara tentang tantangan, tentu ke depan semakin berat. Tapi kita tidak boleh patah semangat ketika mereka yang berusaha untuk menyesatkan umat, menyesatkan generasi muda kita, membawa isme-isme di luar Islam itu semakin gigih memperjuangkan ideologi dan keyakinan mereka. Lalu apa alasannya kita sebagai pemuda muslim, sebagai umat Islam untuk bermalas-malasan berdakwah memperjuangkan agama kita ini? Memang kalau bicara tentang kendala, itu pasti ada. Dan selalu kendala klasik dihadapi sebuah lembaga dakwah itu adalah pada dua hal. Yang pertama adalah tentu saja sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber pendanaan. Tapi kita tidak boleh mengeluh dengan kendala-kendala ini, tapi justru kendala inilah yang mendorong kita untuk lebih kreatif menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi ini. Ketika berbicara tentang kendala sumber daya manusia misalnya, maka mudah-mudahan wujudnya pesantren bina dakwah ini sebagai solusi tadi menghadapi kendala sumber daya manusia, karena di sini adalah basis kaderisasi untuk melahirkan dai dan pejuang-pejuang dakwah. Adapun dari sisi sumber dana, pendanaan yang walau bagaimana tidak bisa kita pungkiri, dana itu ibarat satu darah perjuangan, ya. Nah, itu solusinya adalah kita menggiatkan lagi, mengajak para jamaah untuk partisipasi melalui gerakan infak peduli dakwah, GIP dakwah. Tapi tentu tidak cukup hanya itu, mungkin wakaf-wakaf produktif akan kita aktifkan, unit-unit usaha baik melalui Pusdai Kaltim atau melalui pesantren dakwah ini juga kemudian kita giatkan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi dari sumber pendanaan. Nah, tapi ada satu kendala yang memang menjadi tantangan kita, ialah ketika pesantren bina dakwah ini tumbuh dan berkembang, tentu kita butuh satu wadah yang lebih memadai. Maka ini tantangan Pusdai Kaltim mungkin dalam beberapa tahun ke depan ini adalah mewujudkan satu kampus, ya, pesantren bina dakwah yang memiliki kampus yang kemudian layak dengan segala fasilitasnya, yakni insya Allah kita akan membentuk kampus putri dan juga kampus putra. Bahkan ada satu yang kita ancang, yakni sekolah kampus untuk sekolah tinggi, yang memang secara persyaratan dia mesti memenuhi persyaratan tertentu. Mudah-mudahan Pak Jamaah, Pak Donatur semua bisa bersama-sama kita untuk mewujudkan ini, sehingga tantangan-tantangan kita ini kemudian kita beralih, kita ubah
menjadi justru kemampuan atau keunggulan kita pada masa depan. Di tahun 2020 ini, tepat di 10 tahun usia Pusdai Kaltim, tentu kita menjawab harapan-harapan umat. Banyak yang kemudian menginginkan Pusdai Kaltim ini tidak hanya fokus di Kaltim saja, tapi juga melebarkan ke provinsi-provinsi lain. Tak lebih ya di wilayah-wilayah Kalimantan lain yang juga banyak wilayah-wilayah pedalaman dan pedesaan-pedesaannya. Maka kita bersama teman-teman sedang merancang bagaimana membuat program-program dakwah juga di luar Kaltim. Apalagi kadar-kadar dakwah kita juga tersebar di beberapa wilayah, tidak hanya di Kaltim. Ada yang di Pulau Jawa, bahkan saat ini ada dai kita juga yang di Nusa Tenggara. Nah, ini tentu saja membutuhkan satu dukungan kegiatan-kegiatan. Maka di 2020 ini dan tahun-tahun akan datang, proyeksi kami bagaimana Pusdai Kaltim ini bukan hanya menjadi lembaga dakwah yang eksis di Kalimantan Timur, tapi kita berharap mudah-mudahan Pusdai Kaltim juga ikut kontribusi bersama lembaga dakwah yang lain pada tingkat nasional, insya Allah. Bagi teman-teman dai, walau bagaimana kita harus menyadari dai ini adalah ujung tombak dakwah. Kalau kita bicara dakwah, ujung tombaknya adalah para dai. Maka dakwah ini bagi kita adalah sebuah jihad, sebuah perjuangan. Maka hal-hal yang dibutuhkan di dalam perjuangan itu adalah yang pertama tentu adalah kesabaran. Ya, karena apa? Jalan dakwah ini bukan jalan mulus yang tanpa lika-liku, bukan jalan yang tanpa kelok, melainkan jalan ini adalah jalan yang panjang. Oleh sebab itu kita harus bersabar, tapi di balik kesabaran kita insya Allah nanti berbuah manis. Kita lihat bagaimana pendahulu-pendahulu kita di perjuangan-perjuangan dakwah ini, di balik kesabaran mereka mungkin puluhan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu bahkan, tapi hari ini kita melihat bagaimana yang mereka perjuangkan itu dirasakan oleh kita. Nah, bisa jadi apa yang kita intis tahun-tahun saat ini belum tentu kita yang bisa menikmatinya, tapi anak cucu generasi kita akan datanglah. Tapi itu insya Allah menjadi panen pahala kita di akhirat nanti. Allahu Akbar.